Assalamualaikum. Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Erni Puspitasari dari MGMP Bahasa Indonesia SMP Kota Tangerang. Saya perwakilan dari SMP Negeri 22 Tangerang. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. 1. Memusatkan perhatian, usahakan konsentrasi. Yang kedua, kalian harus menyiapkan alat tulis seperti buku, pulpen, pensil, dan penghapus. 3. Dengarkan atau baca pidato persuasif tersebut dengan penuh perhatian. 4. Catatlah pokok-pokok pidato atau informasi penting yang terdapat dalam isi pidato tersebut. 5. Menyimpulkan isi pidato. Dari catatan pokok tadi, kalian bisa membuatnya menjadi sebuah kesimpulan. Yang terakhir, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam sebuah paragraf. Berikut adalah aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. 1. Simpulan harus memuat pokok pidato atau informasi penting yang terdapat di dalam pidato. Yang kedua, simpulan tidak boleh menyimpang dari isi pidato yang disampaikan. Terakhir, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan dari isi pidato. Simak baik-baik pidato persuasif berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai pengikutnya. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang menjaga lingkungan di sekolah. Seperti teman-teman ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, tetapi terkadang sangat sulit dilakukan oleh kita. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Saat ini kesadaran untuk menjaga kebersihan di kalangan kita sebagai seorang murid sangatlah kurang. Dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat sampah yang berserakan, entah sampah plastik, makanan, minuman, atau kertas. Padahal tempat sampah yang disediakan sekolah sudah memadai. Di setiap sudut sekolah terdapat tempat sampah, di dalam kelas pun terdapat tempat sampah. Namun tidak adanya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan sekolahan. Dan biasakan memilih sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Jenis sampah dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sampah basah, yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk. Contohnya sisa makanan, sayur dan buah-buahan, sampah kebun, dan sampah dapur. 2. Sampah kering, yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah. Contohnya kertas, kardus, plastik, tekstil, karet, kaca, kaleng, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme, antara lain baterai, cat, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain. Tetapi tempat sampah yang biasa disediakan hanya 2 jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Tetapi pada akhirnya pemisahan sampah basah dan sampah kering tersebut akhirnya waktu dibuang itu disatukan kembali. Jadi sia-sia kita memilah sampah basah dan sampah kering kalau pada akhirnya juga disatukan kembali.
Hal ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan sekolah untuk pembuangan sampah basah dan sampah kering untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan pesan dari pidato saya dengan menyampaikan sebuah pepatah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan ini, saya berharap teman-teman peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Buatlah sebuah simpulan isi pidato persuasif yang baru saja kalian dengarkan. Kerjakan di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.